dari kelas 1 PAIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah dipelajari pada mata kuliah psikologi, yakni apa itu berpikir. Berpikir merupakan aktivitas yang bersifat psikis di mana seseorang menghubungkan pengertian satu dengan pengertian lainnya dalam rangka pemecahan masalah. Berpikir menurut ahli psikologi. Menurut ahli psikologi, pengertian berpikir terbagi menjadi beberapa hal tergantung alirannya. Berikut adalah pengertian berpikir menurut aliran-aliran psikologi. A. Psikologi asosiasi. Berpikir itu tidak lain daripada jalannya tanggapan yang dikuasai oleh hukum asosiasi. B. Psikologi Gestalt. Berpikir seperti proses gejala psikis yang merupakan suatu kebulatan. Berpikir merupakan keaktifan berpsikis yang abstrak yang secara proses tidak bisa diamati oleh indera manusia. C. Aliran behaviorisme. Berpikir merupakan reaksi yang dilakukan oleh saraf dan otot bicara seperti halnya jika kita mengucapkan buah pikiran, sehingga secara sederhana berpikir adalah berbicara. Selanjutnya, yakni kita akan membahas tentang proses berpikir. Proses berpikir merupakan suatu proses yang dilakukan seseorang dalam mengingat kembali pengetahuan yang sudah tersimpan di dalam memorinya untuk suatu saat dipergunakan dalam menerima informasi, mengolah, dan menyimpulkan sesuatu. Di antara proses berpikir yakni 1. Pembentukan pengertian. Pengertian atau lebih tepatnya disebut pengertian logis dibentuk melalui 3 tingkatan sebagai berikut. A. Menganalisis ciri-ciri dari sejumlah objek yang sejenis. B. Membanding-bandingkan ciri tersebut untuk diketemukan ciri-ciri mana yang sama atau yang tidak sama, mana yang selalu ada atau yang tidak selalu ada, mana yang hakiki atau yang mana yang tidak hakiki. C. Mengabstraksikan yaitu menyisihkan, membuang ciri-ciri yang tidak hakiki, menangkap ciri-ciri yang hakiki. 2. Pembentukan pendapat. Membentuk pendapat adalah meletakkan hubungan antara dua buah pengertian atau lebih. 3. Penarikan kesimpulan atau pembentukan keputusan. Keputusan adalah hasil perbuatan akal untuk membentuk pendapat baru berdasarkan pendapat-pendapat yang telah ada. Tahukah kalian apa saja macam-macam berpikir? Macam-macam berpikir. Secara garis besar, berpikir dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu 1. Berpikir autistik. Dengan berpikir autistik, orang melarikan diri dari kenyataan dan melihat hidup sebagai gambar-gambar fantastis. 2. Berpikir realistis atau nalar adalah berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Berpikir realistis ada 3 macam, yaitu 1. Deduktif, yakni berpikir dengan cara menarik hal yang umum ke hal yang khusus, jadi berlawanan dengan keputusan induktif. Misalnya, semua logam kalau dipanaskan memuai. Ini umum. Tembaga adalah logam. Jadi kesimpulan yaitu tembaga kalau dipanaskan akan memuai. 2. Induktif. Berpikir dengan cara mengambil dari pendapat-pendapat khusus menuju ke satu pendapat umum. Misalnya,
tembaga dipanaskan akan memuai, perak dipanaskan akan memuai, besi dipanaskan akan memuai, kuningan dipanaskan akan memuai. Jadi, kesimpulannya yaitu semua logam kalau dipanaskan akan memuai. Ini umum. Yang ketiga yakni evaluatif. Berpikir dengan cara menilai baik buruknya atau tepat tidaknya sebuah gagasan. Dalam berpikir, pasti terdapat hambatan atau penghalang. Berikut merupakan macam-macam penghalang dalam berpikir. 1. Egosentrisme. Egosentrisme itu keakuan. Pokoknya, kebenaran itu aku. Yang aku anggap benar, pasti itu benar. Yang aku anggap salah, pasti itu salah. Ini namanya egosentrisme atau self-centered. Merasa dia sendiri yang paling benar. Orang yang egosentris biasanya susah untuk berpikir kritis. 2. Sosiosentrisme. Ini merupakan lanjutan egosentrisme. Jika tadi menganggap dirinya sendiri sebagai pusatnya kebenaran, kalau sosiosentrisme ini menganggap kelompoknya, lembaganya, organisasinya sendiri sebagai yang lebih superior, sebagai yang lebih benar. Sosiosentrisme berlawanan dengan prinsip berpikir yang kritis dan menjadi penghalang untuk berpikir secara kritis. Ketiga adalah mengasumsikan sesuatu tanpa dasar. Pokoknya Indonesia hari ini adalah negara yang mau hancur terus. Kita membaca Indonesia dengan perspektif mau hancur ini sebagai asumsinya. Tapi ketika ditanya orang, dasarnya apa kok Indonesia ini dianggap mau hancur? Pokoknya rasanya begitu saja, dia pasti mau hancur. Dia namanya asumsi yang tidak diuji, tidak ada argumennya, tidak ada buktinya. Ini juga menghalangi berpikir kritis.